Halo sejawat sekalian, selamat datang di webinar pengantar Systematic Review. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat pertanyaan penelitian dengan live demo kepada mahasiswa saya mengenai suatu topik penelitian Systematic Review di bidang dental material. Selamat menyaksikan. Ini sekarang kalian temanya adalah perbandingan ketahanan monolitik zirkon dengan vinil zirkonia sebagai restorasi pasca endodontik. Bentar ya, saya tulis dulu biar nggak lupa. Udah pada nonton video yang di YouTube-nya? Udah dokter. Udah ya. Tapi bisa dipahami tentang penggunaan Pico untuk pertanyaan penelitian atau masih ada yang belum dipahami? Masih agak bingung dokter. Bingungnya di mananya? Untuk nentuin pikonya itu masih kayak yang intervention segala macam itu masih agak kurang paham. Oke, terus sekarang kita akan bahas ya. Kalau udah nonton bagus, kalau belum nonton berarti harus nonton dulu. Udah subscribe belum? Subscribe dong biar saya bisa AdSense, biar siapa tahu nanti saya kayak Atta, AdSense-nya semiliar sebulan. Jadi ini untuk restorasi pasca endodontik. Oke. Oke. Oke, nah sekarang kita udah lihat ya di layar itu ada perbandingan ketahanan monolitik zirkonia dengan vinil zirkonia untuk restorasi pasca endodontik. Kalau kita mau buat pertanyaan penelitian dengan metode PICO, kita tentukan dulu PICO-nya. Yang jadi susah adalah kalian melakukannya pada material, bukan pada manusia ya. Jadi bingung partisipannya siapa, comparison-nya apa. Sebenarnya sama aja. Jadi kalau kita lihat di bahasa Indonesia, misalnya kalian bikin kalimat ada SPOK. Ada subjeknya, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Nah, subjek adalah setiap orang atau benda yang melakukan pekerjaan. P-nya predikat itu pekerjaan, O adalah yang dikenai pekerjaan. Sama kayak Pico. Kalau Pico berarti P yang pertama adalah subjek yang diteliti. Dalam hal ini subjek yang mau diteliti itu kan apa sih namanya, manusianya ya sebenarnya. Karena kan kalian ini mau lihat si si material ini yang pada manusia atau pada penelitian laboratoris yang mau kalian lihat? Kalau kami sempat ngelihat dari jurnal-jurnal itu, ini dok dia nyobainnya ke pasien. Jadi kayak dia Oh, berarti ini ke manusia ya? Iya dok. Berarti populasinya, kalau misalnya kita pakai prinsip Pico, berarti populasinya itu, P-nya ini kan partisipan ya. Nah, partisipannya kalian harus tentukan dulu, karena ini kita mau lihat dia adalah orang-orang yang sudah mendapatkan perawatan endodontik yang kemudian mendapatkan restorasi, maka partisipannya harus orang yang kayak gimana? Bayang nggak? Yuk, berpikir dulu, berpikir. Kalau orang yang nggak kena karies, bisa nggak dijadikan partisipan di penelitian kalian? Ada hubungannya nggak sama perawatan endodontik kalau orang yang nggak punya karies? Nggak ada. Ada, berarti orangnya harus orang yang sudah mendapatkan perawatan endodontik. Bayang nggak? Berarti di sini apa sih namanya? Si partisipannya, ini partisipannya kita kasih warna merah aja ya, biar lebih beda. Si partisipannya adalah ini yang mendapatkan restorasi pasca perawatan endodontik. Ini P dulu, P pertama. Jadi partisipannya adalah pasien, salah. Pasien yang
mendapatkan restorasi pasca endo. Nah, ini P yang pertama. Udah kalian dapat P partisipan. Nah, sekarang ada lagi nggak kira-kira kriteria orang yang lain dari ini, dari tema kalian? Lihat tema kalian nih di sini. Tema kalian kan adalah tema kalian itu adalah perbandingan ketahanan monolitik zirkonia dengan vinil zirkonia pada restorasi endodontik. Nah, partisipan yang pertama adalah partisipannya adalah orang yang akan kalian cari penelitiannya dilakukan pada kelompok seperti apa. Nah, kalau di sini karena kalian mau lihat penggunaan vinil zirkonia pada perawatan restorasi pasca endo, berarti partisipan di penelitian kalian adalah orang-orang atau pasien-pasien yang mendapatkan restorasi pasca perawatan endodontik. Itu kelompok orang-orangnya ya. Nanti kita bakal masuk ke definisi operasional, tapi itu nanti. Sekarang kita ambil gambaran besarnya dulu. Setelah partisipan, I-nya apa? Intervention. Nah, di sini kan kalian ada intervention sama ada comparison. Di intervention kalian itu ada monolitik zirkonia, perbandingannya adalah vinil zirkonia. Berarti kalau sekarang kita tulis intervention sekalian kita tulis comparison. Nah, kita kasih mau warna apa nih? Kuning aja ya, biar saya gampang nyarinya. Soalnya di paletnya ada yang warna kuning. Intervention kita kasih warna kuning. Interventionnya apa? Apa? Zirconia. Boleh monolitik zirkonia, boleh vinil zirkonia, karena kan sebenarnya comparison itu sama aja kayak intervention. Jadi dia adalah intervention yang dibandingkan dengan intervention awalnya. Jadi mana yang mau dipakai sebagai intervention utama? Monolitik zirconia dong. Monolitik zirkonia ya. Ini kita tandain, biar kita nggak lupa. Jadi interventionnya adalah monolitik zirkonia. Ini salah moni. Comparison ya? Vinil. Kalau setahu saya vinir itu kan nama perawatannya ya. Sedangkan kalau monolitik zirkon ini nama bahannya. Jadi kalau misalnya kalian mau membandingkan vinir, bukankah seharusnya kalian membandingkannya sama mahkota full atau kayak gitu? Ini temanya, mendapatkan tema ini dari mana prosedurnya? Ada jurnal yang membahas tentang ini ya? Iya dok. Tapi yang monolitik zirconia itu sebenarnya crown and vinil zirconia crown after endodontic treatment and different repair strategy. Kalau vinir bandingnya sama crown, bahannya jadi gini, vinir itu adalah mahkota 3/4 sebutan lainnya, sedangkan crown itu adalah mahkota penuh. Jadi kalau misalnya kalian monolitik zirkon dibandingkan sama vinir zirkon, itu kayak kalian membandingkan bahan makanan dengan jenis makanan. Jadi misalnya kayak kalian mau ngebandingin, yarhamukallah. Nggak apa-apa. Kayak kalian mau ngebandingin apa sih, pindang ikan sale sama ikan gabus. Bukan pindang ikan gabus ya, ngerti nggak maksud saya? Harusnya kalian tuh ngebandingin ikan sama ikan, pindang sama pindang. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau di sini membandingkan monolitik zirkon, senyawa zirkon lain yang mau kalian bandingkan, kecuali misalnya kalian membandingkan full crown monolitik zirkon dengan vinir monolitik zirkon gitu.
Kebayang ya maksud saya? Karena ini perbandingannya jadi nggak imbang kalau gitu. Kalau dari yang tadi Haura sebutkan, kalau yang saya pahami sih kayaknya mau penelitiannya itu adalah membandingkan full crown zirconnya dengan veneer zirconnya. Bayang nggak? Ya kan? Karena itu jenis bahan sama jenis perawatan nggak bisa kita bandingkan, nggak apple to apple nanti dia hasilnya. Ya, tidak bisa dibuat menjadi penelitian yang baik. Jadi coba nanti dilihat lagi temanya ya. Monolitik zircon atau bandingannya bukan veneer deh kayaknya. Bandingannya bukan monolitik zircon deh kayaknya. Monolitik zircon tuh senyawanya. Tapi nggak apa-apa, coba kita pakai dengan cara ini dulu, nanti kita apa sih namanya? Nanti kita perbaiki lagi kalau sudah kalian baca ulang dari jurnalnya ya. Ini saya mau kasih ijo-ijo buat comparison-nya. Dok, kalau misal monolitik zircon sama partial veneer zircon, Coba jurnalnya dikirim ke WA saya deh, biar saya bisa lihat ya maksud penelitinya apa. Bisa, Haura kirim? Jurnalnya bisa dikirim ke WA saya biar saya bisa lihat. Iya, silakan dikirim ke WA ya biar saya bisa lihat. Karena kalau tapi mungkin bisa juga penelitian kalian seperti ini kalau kalian punya basis jurnalnya yang sudah kalian dapatkan dan hasilnya benar-benar membandingkan antara monolitik zircon dengan veneer zircon, karena saya juga nggak tahu bentukan monolitik zirconnya itu seperti apa. Iya, monolitik zirconnya tuh bahan, bukan jenis perawatannya. Jenis perawatannya sekarang ada full zirconia crown sama veneer zirconia. Tapi coba nanti dibaca lagi nanti sambil saya tunggu jurnal dari Haura ya. Kita lanjut dulu ya. Kita udah membahas tentang P, I, dan C. Nah, sekarang O, outcome. Outcome itu apa yang mau kalian lihat dari penelitian ini? Coba lihat temanya. Di temanya ada apa? Yang belum? Iya, ada ketahanan ya. Berarti yang di sini yang mau dilihat kita kasih warna apa? Oranye ya. Ini ada ketahanan. Salah. Outcome. Betul sekali. Outcome harus. Outcome-nya adalah ketahanan. Nah, terus kan kalian mau menentukan apa sih pertanyaan penelitiannya dari tema yang udah kalian dapat, kalian belah menjadi piko ini. Terus udah gitu kalian buat analisis ini apa istilahnya tuh? Ini masih ingat nggak apa yang saya sampaikan di webinar saya? Analisis apa? Kerangka analisis. Iya, bikin kerangka analisis kita sekarang. Duduk. Haura kirim dok. Ya, makasih Haura. Oh, ini veneer zirconia. Ini veneer bukan veneer.
Jadi ada proses veneering yang terjadi pada namanya apa ya? Jadi dia ada veneered zircon. Oke. Nah, ya jadi ini monolitik zircon sama veneered zircon. Jadi kalian membandingkan bahan-bahan, terus ini crown. Nulisnya harus besaran. Nulisnya harus betul dan lengkap. Jadi ini crown ya. Dua-duanya full crown. Oke. Nah, sekarang setelah kalian dapat pikonya, kalian buat kerangka analisis. Nah, kerangka analisis itu gimana buatnya? Saya perlu buka bukunya dulu. Ada yang udah pernah nonton sampai kerangka analisis? Udah, belum? Belum ya? Kerangka analisis kalau nggak salah Mas ada di bab itu juga. Untuk kalian mengerjakan systematic review itu sebenarnya sedang ada pedomannya yang lagi dibuat. Jadi nanti kalau udah jadi harusnya kalian bisa lebih paham ya, karena sudah dituliskan di sana tapi karena belum ada kita pelajari di sini sekarang. Ini saya mau share screen. Mana ya? Share screen, share. Ada kelihatan nggak di layar kalian? Tanda. Oke. Nah, ini saya nonton ke kalian. Oke. Nah, ini yang disebut dengan kerangka analisis ya. Jadi kerangka analisis itu ada P dan E. P, I dikasih tanda panas, ada O dalam kotak yang ujungnya bundar, terus ada O oval, sampai akhirnya O outcome yang terakhir. Cara pakainya gimana? Jadi misalnya kita mau meneliti tentang periodontitis kronis. P-nya tadi kan penderita periodontitis kronis. Treatmentnya apa? Scaling root planning dibandingkan dengan scaling root planning ditambah root conditioner misalnya. Apa sih hasil yang mau diharapkan? Kan hasil utamanya adalah penyembuhan periodontitis. Tapi selain dari penyembuhan periodontitis, bisa dilihat juga tanda-tandanya adalah pengurangan kedalaman pocket, perbaikan jaringan periodontal, dan lain sebagainya. Nah, kalau ada tanda seperti ini, berarti tanda garis kayak kurvatur gitu, ini menunjukkan side effect atau kegagalan perawatan. Nah, ini juga perlu diteliti. Jadi, kalau misalnya kita lakukan scaling dan tool planning, apakah mungkin terjadi kerusakan sementum atau enggak? Nah, nanti setelah kita membuat diagram seperti ini, dibuat jadi pertanyaan penelitian. Pertama, apakah bisa mengurangi kedalaman pocket periodontal? Terus yang kedua, apakah bisa melibatkan kerusakan sementum? Apakah bisa mempercepat perbaikan jaringan sampai pada akhirnya bisa menyembuhkan periodontitis? Kalau yang kotaknya nggak tegas, dia adalah hasil sementara. Kalau kotaknya tegas adalah hasil akhir. Kalau bulat berarti dia kegagalannya. Nah, sekarang kita akan bahas lagi dari yang udah tadi kalian yang tadi kita udah buat di sini. Nah, kelihatan ya. Tadi kan kita udah bikin pikonya, sekarang kita bikin kerangka analisis. Jadi gimana cara buatnya? Tadi P kita apa?
Iya, jadi P-nya ini biar merah aja. P-nya adalah pasien pasca endo ya, pasca perawatan endodontik. Salah, pasien yang direstorasi, pasien yang mendapat restorasi pasca endo. Nah, terus kan tadi kalau kita kasih garis seperti ini kan artinya ada intervention ya. Ada intervention yang diberikan. Interventionnya apa tadi? Apa? Ya, monolitik, zircon, crown. Nah, terus kalau ininya, comparisonnya? Veneer, ya, veneer, zircon. Jadi kalian membandingkan antara bahan yang satu dengan bahan yang lain. Oke, terus tadi outcome-nya apa? Ketahanan. Nah, kalian harus definisikan dulu ketahanannya tuh seperti apa. Kebayang nggak maksud saya? Kalian bisa bilang sesuatu restorasi itu bertahan dalam mulut pasien, itu yang seperti apa tahannya? Diora nggak kedengaran suaranya? Gimana? Tahan fraktur. Oke, pertama ketahanan fraktur. Jadi, kalau ketahanan fraktur itu apakah begitu dipakai atau setelah beberapa lama? Setelah beberapa lama ya. Berarti kalau setelah beberapa lama, kita anggap itu sebagai hasil akhirnya banget dari perawatan. Ya, berarti dia ditulisinnya terakhir. Tapi nggak apa kita tulis dulu. Kalau ketahanan ini definisinya pertama ini ketahanan fraktur. Terus apa lagi? Ini dok, ketahanan dari shipping. Oke, fraktur juga masuk ya. Apa-apa. Sama. Ada lagi? Kan nggak cuma fraktur ya. Kalau misalnya dia dipakai langsung lepas, berarti tahan nggak? Enggak. Enggak, berarti ada retensi di situ ya. Iya, berarti retensinya ada frakturnya, ada retensinya. Terus apa lagi yang bisa terjadi sama pasien? Kalau pasiennya pakai crown, zircon ini kan terkenal dengan kekuatan dan estetikanya. Jadi kalian bisa ini juga, kalian bisa menentukan kalau misalnya di gigi anterior apa sih yang perlu diperlukan orang selain kekuatan? Kalau estetika berarti harus apa dia? Sensi. Apanya? Translusensinya dok. Translusensinya ya bisa. Kalau translusensi sama ketahanan masuknya gimana? Ketahanan dari diskolorasi berarti ya? Ya, berarti dari perubahan warna. Nah, kalau diskolorasi terjadinya sebentar atau lama? Lama, berarti dia nanti masuknya di akhir. Oke, anggaplah kalian punya 3 ya. Nah, berarti tadi kan kita lihat ada yang kotak tepinya bulat, ada yang kotak dia kotak tepinya tegas. Nah, kalau dia tepinya bulat, ini berarti dia adalah yang terjadi tapi nggak bulat-bulat amat. Gambar pinggirnya dulu. Terus baru gabungin. Nah, oke. Kalau pakai Word lebih gampang tapi nggak bisa dicoret-coret. Tadi apa outcome tuh warna apa? Oranye ya? Oranye. Berarti pertama kan retensi, bener nggak? Ya kan? Yang mau dipakai pertama retensi. Dia nggak boleh lepas nih kalau habis dipasang dalam mulut gitu. Itu yang dinamakan dengan tahan. Terus habis itu setelah setelah dari retensi
Kalau retensi berhubungan sama ketahanan yang lain-lain, nggak berhubungan dengan apa sih namanya, berhubungan dengan terjadinya fraktur atau diskolorasi nggak? Berhubungan ya, kalau misalnya dia nggak retentif dalam mulut, nggak mungkin akan terjadi fraktur atau diskolorasi. Belum sempat dia fraktur, belum sempat dia diskolorasi, udah keburu lepas, ya kan? Nah, berarti ini kasih tanda panah aja. Tapi dia apa sih namanya, tidak berhubungan secara langsung, jadi kasih tanda panah kayak garis putus-putus aja. Jadi ada hubungan cuma tidak berkaitan langsung. Nah, baru setelah itu kita lihat hasil akhirnya. Nih, kalau di hasil akhirnya tadi ada ketahanan terhadap apa yang mau kalian buat? Warna oranye. Terhadap fraktur sama diskolorasi. Terus menurut kalian dari penggunaan monolitik zircon sama vinyl zircon crown, ada nggak sih efek buruk yang mungkin terjadi pada pasien? Kalau pakai crown, efek buruknya bisa apa yang terjadi sama pasien? Gigi lawan Iya, gigi lawannya jadi aus ya. Makanya, kan kalau misalnya kalian mau bilang ketahanan, pasti kan nanti ada hubungannya sama kekuatan ya. Jangan-jangan saking kuatnya dia, giginya sebenarnya nggak patah, tapi si gigi lawannya yang rusak. Ini kenapa Kinanti hilang? Apakah Kinanti baik-baik saja? Saya baru sadar Kinanti hilang. Hilang ya? Apa masih ada bersama kita? Habis baterai dia, Dok. Oh iya, oke. Sekarang udah join lagi? Oke, udah. Nah, berarti kita harus lihat bahwa ada efek buruk yang mungkin terjadi dari perawatan yang diberikan. Kita bikinnya pakai garis yang berliku tadi. Nih, gini kita bikin garis berliku, terus kita kasih bulatan. Apa tadi? Oh iya, apa outcome-nya tetap warnanya oranye ya, cuma dia jadinya harm sebutan. Apa tadi? 7 menit lagi? Enggak punya uang Zoom. Apanya? Oke, gigi lawan kurang besar. Gigi lawan aus. Udah ya? Nah, sekarang kita buat pertanyaan. Jadi pertanyaan penelitian yang pertama apa? Ada yang mau kasih tahu sebelum waktu kita habis? 1, ini hubungin. 1, 2, 3, 4. Ini jadi pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Gimana? Pertanyaan pertamanya apa tadi? Kalau tadi kan yang udah dibuat sama Haura di WA. Nanti kalau misalnya kita running out of time, nanti kalian join lagi aja ya. Nanti saya buatin lagi. Maaf ya, saya nggak premium. Nah, jadi kan mana yang lebih unggul dalam sifat ketahanan terhadap restorasi pasca endodontik antara zirconia monolitik dan zirconia veneer? Ini kan unggul dalam ketahanan. Ketahanan yang pertama yang mau kita cari adalah retensi kan? Berarti pertanyaan pertama adalah mana yang lebih unggul dalam dalam retensi antara manakah yang lebih unggul antara zirconia monolitik crown dan zirconia veneer crown dalam sifat retensi untuk restorasi pasca endodontik, ya kan? Jadi kalian membandingkan pertama adalah mana lebih retentif saya tulisnya zirconia veneer sama zirconia monolit aja ya untuk resto pasca endo, ya kan? Nah, terus yang kedua nih, pertanyaan yang kedua. Apakah aspek utama yang membedakan ketahanan antara monolitik zirconia dengan veneer zirconia? Kalau aspek utama maksudnya gimana? Haura, ini pertanyaannya. Apakah aspek utama yang membedakan ketahanan antara monolitik zirconia dengan veneer zirconia? Jadi tadi kata Juara tuh maksudnya dalam aspek dalam segi yang Dalam segi apa dia lebih unggul ya? ya
Oh iya, berarti yang di sini kita ambil hal yang lebih umum. Kalau di sini kan ketahanannya sudah kita apa namanya sudah kita perjelas menjadi retensi, fraktur, diskolorasi, dan kausan gigi lawan misalnya. Nah, nih misalnya yang ini nih kita jadikan satu kategori yang umum, yaitu mechanical properties yang membuat dia lebih tahan, ya kan? Berarti pertanyaan penelitiannya adalah apa sih namanya? Hmm, kalau di sini maunya adalah apakah aspek utama yang membedakan berarti salah, suka salah. Apa saja mechanical properties yang mendukung ketahanan. Kalau buru-buru tulisannya jadi makin cantik. Ketahanan ZV dan ZM di rongga mulut. Untuk resto pasca endo. Nah, jadi di sininya si ini kan kalau misalnya mechanical properties itu kan apa sih akan menentukan dari frakturnya dia, ya kan? Akan terjadi fraktur atau enggak. Berarti dari sini panahnya bisa dibuat satu kotak baru lagi. Kita buat aja kotak di sini. Shed. Kotaknya adalah yang mau dicari tentang mechanical properties, ya kan? Mungkin ini lebih unggul, mungkin yang finir yang lebih unggul, kan kita belum tahu ya. Jadi dari sini garis panahnya lurus. Beberapa saat lagi kita akan mati. Terus nanti masuknya ke sini, mungkin ke fraktur ya, tuh. Ini jadi pertanyaan nomor 2 deh. Terus ini jadi pertanyaan nomor 4 aja. Nah, terus bisa jadi nanti pertanyaan nomor 3, mana yang lebih tahan fraktur? Apakah ZV atau ZM untuk menggunakan restorasi pasca endodontik? Pertanyaan yang keempat, mana yang lebih menimbulkan keausan pada gigi lawan antara ZV sama ZM untuk restorasi pasca perawatan endodontik? Nah, jadi dari tema yang kalian dapatkan, setelah kalian setelah kalian membuat PICO, dan kalian membuat kerangka analisis, baru kalian bisa bikin pertanyaan penelitian, gitu. Bisa dipahami? Udah kebayang sekarang cara bikin pertanyaan penelitian? Pada akhirnya memang akan jadi seperti yang tadi Haura sudah sampaikan, akan jadi pertanyaan dalam bentuk apakah, bagaimanakah, yang mana, manakah, akan jadi pertanyaan seperti itu. Tapi untuk mencapai pertanyaan tersebut, dari temanya harus di breakdown terlebih dahulu. Kemudian dari masing-masing tema itu dibuat PICO-nya, partisipannya siapa, intervention, comparison, dan outcome-nya, dibuat kerangka analisis, baru setelah itu dibuat pertanyaan penelitian, gitu ya prosedurnya ya. Sesi tanya jawab setelah ini, dalam 10 detik kita akan mati. 10, 9, 8. Iya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang penelitian ini. Tadi Diora ada yang mau ditanya ya. Gimana pertanyaannya Diora? Ya dok, jadi dalam systematic review ini nih, misalnya jurnalnya itu di metodenya satu jurnal dia melangsungkan ke pasien, tapi yang satu jurnal lagi dia ke gigi yang udah diekstraksi. Apakah itu boleh dok beda kayak gitu atau harus sama semua? Oke. Nah, kalau dari pertanyaannya Diora tadi, berarti kan itu jenis penelitiannya berbeda ya. Terus kayak populasi juga, partisipannya juga akan beda kan. Satunya adalah orang yang hidup, satunya adalah partisipannya adalah gigi-gigi yang
dilakukan penelitian in vitro, ya. Nah, apakah bisa dilakukan seperti itu? Itu kembali lagi ke penelitinya. Jadi kembali ke Diora, Haura, Kinanti, dan Nola. Mau mendapatkan hasil yang seperti apa. Kalau memang dirasa perlu memperlihatkan hasil dari penelitian yang dilakukan secara in vitro, silahkan. Yang nanti akan membedakan adalah ketika di bagian analisis hasil penelitian. Di bagian analisis hasil itu, ketika menganalisis, misalnya kalian mendapatkan 10 jurnal tentang pemakaian di manusia. Kemudian ada 10 jurnal tentang penelitian di gigi yang sudah diekstraksi. Itu analisis hasilnya nggak boleh digabung. Jadi kalian nggak boleh menggabungkan jurnal-jurnal tersebut dalam satu analisis data. Misalnya retensi. Ternyata kalau retensi di manusia, dia bisa bertahan selama 2 minggu dengan menggunakan semen apa misalnya. Sedangkan kalau misalnya di gigi asli, di gigi yang sudah diekstraksi, dia bisa bertahan sampai 1 bulan misalnya ya. Nah, itu nanti kalian nggak boleh mengatakan bahwa ada penelitian yang bilang 1 bulan, ada penelitian yang bilang 2 minggu. Nggak boleh gitu, kalian harus bilang bahwa pada penelitian dengan subjek manusia, hasil penelitian menunjukkan ketahanan retensi selama 2 minggu berdasarkan dari 10 penelitian ini. Sedangkan pada gigi yang diekstraksi, ketahanan retensi dapat terjadi selama 1 bulan, lebih lama dari pada subjek manusia yang giginya tidak diekstraksi gitu. Jadi boleh-boleh aja asal ketika analisis hasil disampaikan prosedurnya yang mana. Silakan kalian tonton video saya, webinar systematic review-nya tentang analisis hasil atau analisis kualitatif hasil penelitian. Ada kalau nggak salah di pertemuan ke-4, kalau nggak salah. 4 atau 5, saya lupa. Nah, di situ tuh nanti bakal ada yang prosedur namanya subgrouping. Ada prosedur subgroup. Jadi subgrouping itu adalah mengelompokkan hasil penelitian berdasarkan populasinya atau berdasarkan interventionnya atau misalnya berdasarkan comparison-nya. Jadi misalnya kan monolitik zircon ini kan mereknya bermacam-macam nih. Nanti kan kalian menentukan mau pakai bahan apa saja yang dikeluarkan dari pabrikan mana saja. Kalian itu harus menyebutkan juga merek apa sih bahan ini. Jadi karena tiap merek tuh bisa berbeda hasilnya kan. Kadang kami campuran dari bahan-bahan yang dibuat oleh pabrik tuh berbeda. Jadi nanti ketika analisis hasil, kalian nggak bisa bilang rata-rata pemakaian tuh 2 minggu. Padahal itu dari 10 perusahaan yang berbeda misalnya. Nggak bisa, kalian harus kasih tahu. Jadi kalau misalnya penelitian A, kalau misalnya bahan dari perusahaan A misalnya, ternyata bahan dari perusahaan A dipakai di 3 penelitian. Nah, 3 penelitian itu hasilnya kalian gabungkan. Kemudian kalian analisis sendiri, dipisahkan dengan monolith zircon atau veneer zircon yang dipakai dari perusahaan B misalnya. Jadi boleh-boleh aja kalian pakai segala macam sumber yang kalian temukan, segala jenis penelitian. Cuma yang mungkin akan merepotkan adalah ketika kalian menganalisis hasilnya nanti gitu. Nah, tapi bisa juga kita pakai kayak kita gabungin aja semuanya, pokoknya kita mau dapat data yang banyak. Kalau misalnya di ketentuan awal, kayak misalnya kan di sini partisipan awalnya kita maunya di pasien ya, bukan gigi yang diekstraksi kan. Ternyata penelitiannya sedikit, cuma dapat 5 atau 6. Terus subjek yang diteliti di masing-masing penelitian cuma 20 orang, 30 orang. Jadi kalau di total cuma 150 subjek penelitiannya. Itu kan terlalu sedikit untuk dibuat menjadi suatu penelitian tinjauan pustaka sistematis yang bagus. Kalau mau dapat hasil yang inklusif, minimal jurnalnya 10, kalau dari yang saya pahami. Nah, jadi kalau misalnya hasilnya terlalu sedikit, kalian boleh tambahkan jurnal lain untuk mengisi kekosongan data tersebut gitu. Jadi misalnya kalau jurnalnya sedikit, kalian mau tambahin dari gigi yang telah diekstraksi, boleh, apa-apa. Silakan. Hasil analisisnya nanti yang dibuat per kelompok-kelompok kecil, subgrouping nama tindakannya. Mau tahu apa itu subgrouping? Nonton
subscribe dan like YouTube saya. Begitu ya Diora ya. Oke, berarti kalau Diora mau seperti itu, partisipannya nanti diperbaiki. Partisipannya ditambahkan. Tapi di sini partisipannya adalah plus. Iya, betul. Ya. Nah, terus kalau kalian perhatikan di yang sudah kita bahas ini dan di webinar saya, itu masih ada 2 komponen lagi yang belum dituliskan, yaitu type of studies sama setting. Jadi sebenarnya dia ada tambahan T sama S. Ya, T-nya adalah type of studies, S-nya adalah setting. Nah, ini masuknya setelah membuat pertanyaan penelitian, kan kalian akan membedah masing-masing pertanyaan penelitian ini dan membedah pikonya untuk dibuatkan strategi pencarian jurnal ya. Dan nonton webinarnya sampai situ, kalau belum nanti nonton lagi. Jadi ada strategi pencarian literatur, nanti kalian memperjelas lagi partisipan. Jadi misalnya pasien yang mendapatkan restorasi pasca endodontik, restorasinya apa? Kalau misalnya pakai zirkonia, bisa nggak kalau misalnya dia restorasi pasca endonya adalah penambalan? Nggak ya, nggak mungkin kayaknya. Apakah nanti mahkota penuh, mahkota 3/4? Apakah nanti dia jadi mahkota pasak? Atau misalnya dia jadi bridge? Itu kan masih termasuk restorasi pasca endodontik kan? Nah, kalian harus perjelas di situ apa saja restorasi yang mau kalian pakai. Terus intervention monolitic zircon crown. Monolitic zircon crown itu ada klasifikasinya nggak? Mereknya apa saja, dikeluarkan dari perusahaan apa saja, berapa persen kandungan masing-masing zatnya sehingga bisa dikatakan monolitic zircon crown. Terus tadi kayak ketahanan fraktur ditentukannya apa skala pengukurannya, berapa lama dia bisa diukur. Kalau fraktur kan nggak mungkin baru ya. Misalnya kalian mau mengukur fraktur tuh setelah 1 tahun pemakaian. Misalnya. Kalau dia fraktur kurang dari 1 tahun, berarti kan dia dianggap tidak tahan fraktur, benar nggak? Kalau misalnya dia dianggap tahan fraktur, mungkin terjadi lebih dari 1 tahun. Itu kriterianya kalian yang menentukan. Nah, jadi setelah ini, tahapan selanjutnya adalah menentukan strategi pencarian literatur. Pedomannya ada di situ, gimana caranya nanti kalian deskripsikan masing-masing pikonya, terus kemudian menentukan keyword, dan lain sebagainya. Nah, udah, gitu. Dan lagi yang mau ditanyakan? Menjawab nggak tadi, Diora? Udah paham? Udah ya, oke. Sip, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Sorry, Haura, suaranya nggak kedengeran. Boleh didekatin. Sudah kedengaran belum, Dok? Iya, silakan Haura. Untuk mencari sumbernya nanti itu jurnal-jurnalnya harus yang benar-benar saling berhubungan atau boleh kalau misalnya kan nanti kan dokter tadi bilang membahas kayak kandungan di zirkonnya itu apa aja yang misalnya kita cari jurnalnya tuh bukan tentang yang sama persis sama yang jurnal kita cari, tapi kayak tentang bahan atau kandungannya di zirkonnya itu sendiri, itu boleh nggak, Dok? Itu tergantung apa kriteria inklusi dan eksklusi dari jurnal yang mau kalian pakai. Jadi itu kembali ke penelitinya lagi. Kalau penelitinya merasa penelitian itu perlu dimasukkan, ya silakan, nggak masalah. Kalau penelitinya merasa jurnal itu tidak perlu dimasukkan, ya jangan dimasukkan gitu. Makanya kalian harus membuat protokol penelitian. Pernah dengar protokol penelitian? Belum? Nonton webinar saya. Hahaha. Ada di situ cara bikin protokol penelitian. Pembahasan tentang protokol penelitian nanti 1 jam sendiri. Ini Zoom saya nggak premium. Jadi kalau misalnya mau nanti kita coba lanjutkan lagi. Kita cari waktunya lagi untuk bahas itu ya. Bagaimana cara mengisi protokol penelitian. Karena
pada intinya kalau bikin penelitian itu bukan tentang boleh apa nggak boleh menurut orang lain. Yang harusnya kalian tanya itu kan pembimbing kalian. Jadi kalian menentukan mau kalian apa, kemudian kalian diskusikan dengan pembimbing kalian apakah ini akan sesuai dengan materi yang kalian buat atau tidak gitu. Saya bisa bantu di prosedural untuk membuat penelitiannya. Tapi kalau isi penelitian, jurnalnya sesuai atau tidak, kemampuan dental material saya itu sangat jauh, tidak kompeten lagi kalau sekarang. Jadi saya rasa untuk untuk materi-materi tentang topik yang mau kalian bawakan bisa dikonsultasikan ke dosen pengampu mata kuliah yang memberikan tugas ini, gitu ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Dok, saya mau nanya. Ya, silakan Diora. Jadi sebenarnya kalau misalnya sudah kebuat kerangka analisis, itu kan kita kan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, Dok. Iya, betul. Pertanyaan-pertanyaan ini nih tidak harus banyak banget ya, Dok. Cukup dia apa yang tertulis di kerangka analisis ya, Dok. Kalau yang saya pelajari untuk pertanyaan penelitian itu hanya satu, tapi penjabarannya bisa jadi banyak kayak yang sekarang kita buat di layar ini ya. Ini kan dia ada kerangka analisis kita menghasilkan harusnya 4 pertanyaan kan ya. Yang pertama tuh tadi tentang pertamanya tentang lebih retentif, terus yang keduanya tentang mekanika properties yang membuat dia lebih unggul. Di situ adalah mana yang lebih tahan fraktur antara zirkon veneer sama zirkon monolit, mana yang lebih tahan diskolorasi, sama yang kelima adalah mana yang membuat gigi lawan lebih aus antara ZV sama ZM gitu kan ya. Jadi kan ada 5 pertanyaan. Nah, nanti yang perlu kalian tuliskan di di makalah kalian itu bisa dituliskan 5-5-nya, tapi harus dituliskan dulu pertanyaan utamanya adalah manakah yang lebih tahan untuk digunakan sebagai restorasi pasca endodontik antara monolitik zirconia dan veneer zirconia gitu. Kayak misalnya kalian buat penelitian kan ada bikin skripsi misalnya, itu kan ada tujuan penelitian, tujuan utamanya apa? Ada identifikasi masalah kan. Biasanya kan identifikasi masalah tuh lebih dari satu, tapi nanti di simpulan kita akan menjawab pertanyaan utama yang menjadi tujuan si penelitiannya ini gitu. Kebayang nggak maksud saya? Kalau misalnya kalian lihat skripsi tuh biasanya formatnya seperti itu. Nah, sama kayak gini, jadi pertanyaan utama penelitiannya satu tentang ketahanan, tapi untuk lebih menjelaskan hal-hal yang mau kita cari dari kerangka analisisnya bisa dibuat 5 pertanyaan gitu. Nggak perlu sebanyak-banyaknya sebenarnya, tergantung sama apa yang mau kalian cari. Kayak misalnya gini, saya mau bikin penelitian tentang buah-buahan yang sering dimakan orang di Palembang. Itu kan berarti luas ya. Saya harus nulis kayak, apakah orang Palembang suka makan jeruk? Apakah orang Palembang suka makan apel? Mana yang lebih disukai orang Palembang? Apel apa jeruk? Mana yang lebih tidak disukai orang Palembang? Apel apa jeruk? Gitu kan. Jadi kayak pertanyaannya kan jadi banyak. Dan buah-buahan yang lainnya. Sementara kalau misalnya saya cuma pengen tahu orang Palembang suka nggak ya makan apel, maka kan nanti penelitiannya akan jadi lebih spesifik dengan hasil yang lebih sedikit gitu. Nah, ada keunggulan dan kelebihannya masing-masing. Kalau misalnya saya nyari tentang buah-buahan, saya bakal dapat hasil yang banyak, tapi belum tentu akurat bisa menjawab pertanyaan saya karena hasilnya banyak banget. Jadi saya ngelaporin A B C D E F G. Mungkin dia suka jeruk, mungkin dia suka apel, mungkin dia suka pisang dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau misalnya saya melaporkan apakah orang Palembang suka apel, kan nanti jawaban dari pertanyaannya hanya tinggal iya dan tidak, ya kan? Jawabannya jadi lebih akurat gitu. Hasilnya lebih sedikit. Nah, jadi itu kembali lagi ke penelitinya masing-masing. Mau bikin penelitian yang luas atau mau bikin penelitian yang sempit.
nggak ada masalah, silakan aja dipilih gitu. Ini kembali kepada penelitinya, kembali ke kalian maunya seperti apa. Kalau pertanyaannya sempit, berarti sumbernya bakal makin sedikit, ya. Tapi nanti hasil jawabannya akan lebih akurat. Nah, kalau misalnya pertanyaannya luas, hasil penelitian-penelitian yang didapat jadi lebih banyak, tapi nanti simpulannya jadi kurang akurat gitu. Oke, kebayang? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, makin terang ya. Semoga kalian makin terang pikirannya dalam mengerjakan tugas ini dibandingkan sebelum kita diskusi. Karena penelitian tinjauan pustaka sistematis ini meskipun bukan hal yang baru di dunia akademik, tapi penelitian ini jarang sekali dibicarakan di lingkungan kampus kita. Jadi memang perlu pembelajaran yang lebih dalam untuk bisa memahami tentang penelitian tinjauan pustaka sistematis. Tapi kalau udah belajar, insya Allah nanti kesananya bakal jadi lebih paham kok. Apalagi udah ngerjain tugasnya juga. Kalian kan sekarang lagi masa pandemi yang kita belum tahu kapan kalian bisa melaksanakan penelitian klinis, penelitian lapangan, maupun penelitian laboratoris. Nah, sedangkan kalian udah masuk mata kuliah, kalian udah dapat judul skripsi kan? Jadi kalian dikasih tugas ini untuk mempersiapkan kalian kalau nanti kalian skripsi dan kondisinya tidak memungkinkan untuk penelitian primer, maka kalian akan melakukan penelitian tinjauan pustaka sistematis gitu. Jadi anggaplah ini latihan sebelum mengerjakan skripsi utamanya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah nggak ada? Kalau udah nggak ada, berarti diskusinya kita tutup ya. Silakan dicoba buat dulu, dicari lagi literaturnya untuk partisipannya mau seperti apa, interventionnya apa, comparison dan outcome-nya. Kalau nanti kalian ada kendala, nggak apa-apa kok bisa didiskusikan lagi sama saya. Untuk sistematika penulisannya ya, tapi kalau untuk materinya, aduh mohon maaf deh. Konsultasi sama Om Philip sama Om Craig aja ya. Oke, kalau gitu diskusinya saya tutup.